Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat berjamaah, dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu yang pertama kita ngaji tauhid dengan mengambil rujukan setelah kita kemarin menghatamkan kitab tauhid, kemudian kita sambung dengan Qawaidul Arba. Sekarang kita mencoba untuk mempelajari satu kitab yang juga dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Al-Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, yang pada bulan yang lalu sudah kita beri mukadimahnya atau pengantarnya. Sekarang kita masuk pada masalah yang pertama dari perilaku-perilaku jahiliyah. Karena memang perilaku-perilaku jahiliyah ini sampai akhir zaman itu terus ada, tetap eksis, walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Sampai-sampai sering saya sampaikan, ada satu kitab judulnya Jahiliyah Qarnul Isrin, Jahiliyah modern, Jahiliyah abad 20, yang tidak kalah biadabnya dengan jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Baik, permasalahan yang pertama, perilaku jahiliyah yang ini juga diperangi oleh Rasulullah SAW adalah mereka itu berdoa kepada para wali dan orang-orang solih di zamannya. Jadi mereka itu di dalam beribadah kepada Gusti Allah itu menggunakan perantara orang-orang yang solih.
Mereka bahkan mengharapkan syafaat dari mereka, orang-orang yang soleh itu, karena mereka mengira bahwa sesungguhnya perbuatan yang seperti itu sah secara akidah. Padahal ini adalah perbuatan yang jauh menyimpang dari tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat dekat dengan hambanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya insya Allah 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, wahai utusanku, wahai Muhammad, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku ini dekat. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi. Ya Rasulullah, Gusti Allah itu jauh atau dekat? Kalau memang dekat itu saya tak ndonga itu berbisik-bisik. Kalau memang jauh saya itu fanunadihi, saya tak teriak-teriak kalau berdoa. Nah, seperti biasa Rasulullah itu ketika mendapat pertanyaan dari sahabat, beliau itu tidak langsung menjawab, menunggu datangnya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah menyampaikan agama ini berdasarkan keinginan pribadi beliau. Beliau itu selalu dikontrol wahyu. Sehingga banyak sekali ayat-ayat itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu atas pertanyaan para sahabat. Ada yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, dan lain-lain. Termasuk satu di antara ini, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku itu dekat. Jadi dekat itu tidak butuh perantara. Gusti Allah itu adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi perilaku jahiliyah itu mereka beralibi bahwasanya mereka itu mengkultuskan orang-orang yang solih di zamannya, yang mereka anggap itu wali, itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nanti kita tampilkan ayatnya. Itu argumen mereka. Seperti ini batil, karena Al-Quran sudah jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan surat Al-Baqarah tadi itu, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku itu akan menjawab doa mereka, permohonan mereka, jikalau mereka itu berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tapi syaratnya dua. Kalau doa kita itu mau diijabah Gusti Allah, itu syaratnya dua. Falyastajibu li, yang mereka harus memenuhi panggilanku dong. Syaratnya mereka itu harus memenuhi kewajibannya kepada aku. Hakku sebagai Tuhan dan kewajiban mereka sebagai hamba harus ditunaikan. Itu yang dimaksud dengan fal yastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya mereka itu beriman kepada aku, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Maka kalau kita sudah bisa memenuhi dua hal ini, Gusti Allah itu dekat.
Sedekat apa? Surat Qaf ayat 16 itu Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu dekat, bahkan lebih dekat dari ulat leher hambaku itu. Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau hidup itu sudah bertauhid. Kita sudah merasa dekat dengan Gusti Allah itu. Kadang-kadang kita itu punya kedekatan dengan birokrasi saja sudah merasa ada kemudahan. Lebih-lebih ini kita dekat dengan yang pencipta alam. Dan itu syaratnya tauhid harus mantap. Allah itu paling tidak suka kalau disekutukan dengan apapun dan dengan siapapun, termasuk dalam beribadah. Jadi tauhid kita itu harus betul-betul mantap, tidak mencampurkan ibadah dengan apapun dan dengan siapapun. Dan ciri-ciri ini kemarin saya sampaikan di Masjid Firdaus. Ciri-ciri agama itu kalau original, apa itu bahasanya, original, asli, itu mesti gampang, tidak memberatkan dan berdampak. Tapi kalau sudah agama itu tidak dibangun di atas dasar ilmu, ya seperti ini nanti akhirnya mereka itu merekayasa, mengarang-arang, menganalogikan sesuatu itu. Padahal sesuatu itu semakin dianalogikan, semakin diangan-angan, semakin kabur, semakin tidak jelas. Misalnya ibu-ibu kali bapake lari-lari ditawani, "Bu, iki meneh sampean ulang tahun. Sampeyan njaluk kado apa?" Nanti yang ngoten Bu bapak-bapake. Jenengan jawab, "Wis terserah." Lah itu bingung. Jenengan harus jelas, gak usah sing mewah-mewah, Pak, wis tukokno montor anyar ae. Itu lebih jelas. Nah, Islam ini adalah agama yang sudah jelas. Innakum ala bayyinatin mir rabbikum. Kamu itu sudah berdiri di atas kejelasan. Agama ini jelas. Yang hak itu jelas, yang batil jelas, haram jelas, yang halal juga jelas. Innakum ala bayyinatin mir rabbikum, kata Rasulullah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah. Yang dengan kejelasan itu kemudian kamu saling beramar ma'ruf dan nahi munkar dan berjihad di jalan Allah. Malam yadhar fikum sakratan, kata Rasulullah. Selama kamu tidak terkena dua penyakit kronis, selama kamu tidak terjangkiti dua penyakit yang membahayakan, dua sekarat, dua kemabuan, kata Rasulullah. Man lam tadhar fikum sakratan. Apa itu? Yang pertama, sakratul jahli, mabuk dalam kebodohan, gak gelem ngaji. Ngaji buat tempat gelem tapi ngomongin ngalah-ngalah kiai. Ini bahaya, kata Rasulullah. Itu mabuk kebodohan. Makanya ngaji seperti ini penting. Bahkan sampai ada ulama yang dengan ekstrim mengatakan inna hajatan nasa anis syariah a'damu min hajatihim anit tanafus. Kebutuhan manusia akan ilmu agama ini, akan syariat ini, itu jauh lebih penting daripada kebutuhan mereka akan bernafas. Ini kan ekstrim nih, nggak isombaan kan mati. Tapi kalau orang tidak paham syariat, itu hatinya mati. Maka kata Rasulullah, kalau kamu masih senang menuntut ilmu seperti ini, maka insya Allah kamu akan berada dalam bayinat, sesuatu yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, wasakratu hubbil ais, mabuk dengan kehidupan dunia. Yang oleh Rasulullah ini dinamakan penyakit wahan, hubud dunia, yang gandengannya mesti karahiyatul maut. Orang itu, Bapak Ibu, kalau sudah cinta kepada dunia, mesti gandengannya wedi mati atau lali mati. Dua-duanya ini bahaya.
Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, maka fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar wala tujahiduna fillah. Semangat amar ma'ruf dan nahi munkar itu akan hilang. Lebih-lebih semangat jihad akan hilang di kalangan umat Islam. Ketika situasi seperti itu kata Rasulullah, al-qaimuna bil kitabi was sunnah, orang-orang yang berdiri tegak di atas ajaran Allah dan Rasulnya, kasabiqinal awwalun minal muhajirin wal ansor, mereka itu akan punya kualitas sebagaimana kualitas generasi terbaik umat. As-sabiqunal awwalun, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor. Muhajirin orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Dipersatukan dua-duanya ini oleh Rasulullah. Yang selama ini tidak pernah kenal, bukan saudara, tetapi dipersatukan berdasarkan iman. Ungdur kaifa akhar rasul bainal muhajirin wal ansor. Coba kamu perhatikan bagaimana Rasul itu bisa mempersatukan muhajirin dan ansor. Apa yang mempersatukan? Tauhid, iman. Maka kalau umat Islam itu tauhidnya mantap, insya Allah persatuan umat itu akan mudah digapai. Tapi kalau sudah terkena tadi itu, mabuk kebodohan, mabuk cinta dunia, ya sulit. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kita lihat ini. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Kemudian mereka berkata, mereka sudah syirik masih berargumen dengan akal mereka. Mereka mengatakan bahwa yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka ini adalah perantara-perantara kami kepada Allah. Itu saja tidak boleh. Jadi kesyirikan dengan mengkultuskan orang-orang yang solih berbeda loh Bapak Ibu. Menghormati dengan mengkultuskan itu berbeda. Bukan berarti kita tidak menghormati orang yang solih. Bukan begitu pemahamannya. Tapi yang dimaksud di sini, yang dilarang keras, yang di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah mengkultuskan. Dan ini kalau tidak diilmui, bedanya tipis antara menghormati dengan mengkultuskan. Rasulullah itu sangat khawatir sekali kalau beliau itu sampai dikultuskan oleh umatnya. Hadisnya sering saya sampaikan. Hadis ini sahih. Rasulullah itu menyatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan terlalu mengkultus individukan aku, mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengkultuskan Isa bin Maryam. Padahal jelas-jelas di dalam kitab Injil Nabi Isa itu memperkenalkan dirinya itu sebagai seorang rasul. Ya, kalau di dalam bahasa Al-Quran, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah yang kepada aku diberikan Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah memilihku sebagai seorang nabinya.
Dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dalam perjanjian baru ada kata-kata inilah hidup yang kekal, yaitu agar mereka mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Suruh itu artinya Rasul. Maka Nabi Isa itu sudah memperkenalkan dirinya kepada umatnya sebagai Rasul. Kalau dalam Quran surat Shaf ayat nomor 6 itu kan jelas itu. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam itu mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kamu sekalian. Aku ini bukan Tuhan, aku ini bukan anak Tuhan, tapi ini rasulullahi ilaikum. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Yang tugasku adalah membenarkan kitab yang datang sebelum aku, yaitu Taurat. Ini dalam perjanjian baru juga ada itu. Jangan kau sangka aku datang hendak merombak hukum Taurat ataupun kitab-kitab Nabi yang lain, melainkan hendak menggenapkannya. Telah kukatakan kepadamu satu nuktah atau satu titik pun tidak akan berubah apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Itu maksudnya musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Wa mubassiran bi rasulih, dan aku berikan berita gembira dengan akan datangnya seorang Rasul yang datang sesudah aku, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Di Rasulullah itu kadang-kadang disebut Ahmad, kadang-kadang disebut Muhammad. Itu sudah terbukti betapa di zaman Nabi Isa umatnya itu mengkultuskan nabinya. Sehingga Rasulullah dengan membaca kisah Nabi Isa itu beliau belajar dari pengalaman. Jangan sampai nanti umatku itu seperti umatnya Nabi Isa. Kan begitu. Maka preventifnya Rasulullah itu beliau itu tidak ingin dikultuskan. Bahkan dalam satu bait doa beliau menyatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau jadikan di kelak kemudian hari kuburku menjadi berhala yang disembah oleh umatku. Rasulullah berdoa kayak begitu. Karena Rasulullah itu sudah tahu Bapak Ibu, nanti bakal dibagaimanakan oleh umatnya. Rasulullah adalah manusia terbaik. Beliau adalah asrafil anbiya wal mursalin. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengkultuskan Rasulullah di atas posisi beliau. Ini perilaku jahiliyah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang itu menjadikan pelindung selain Gusti Allah, sambil mengatakan, kami tidak menyembah mereka, saya tidak menyembah yang saya jadikan pelindung itu, tidak, tetapi saya hanya menjadikan sebagai sarana untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini dilarang keras, berperantara dengan mengkultuskan apa yang dijadikan perantara itu. Ini Quran loh Bapak Ibu, bukan kita memvonis amalan-amalan saudara-saudara kita yang seperti itu, tidak. Tapi ini Al-Quran memberikan penjelasan seperti itu. Dan perilaku jahiliyah itu kayak begitu. Dan ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yakni menggunakan wasilah-wasilah, perantara-perantara dengan orang solih.
Yang kalau orang itu betul-betul sholih, tentu dia tidak akan mau dijadikan perantara. Kalau mau berarti bukan orang sholih. Ini perlu kita kuatkan namanya tauhid ini untuk kemurnian ibadah kita. Maka permasalahan ini oleh pengarang kitab ditaruh di permasalahan yang pertama, menunjukkan bahwa memang betapa Rasulullah itu betul-betul menganggap ini adalah masalah yang serius. Karena ini terkait dengan tauhid. Ibadah itu akan rusak kalau sudah dicampur adukan dengan kesyirikan. Jadi tauhid rububiyah itu harus digabung dengan tauhid uluhiyah. Setelah kita mengesahkan Allah dalam zatnya, setelah kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti kita juga harus mengesahkan Allah di dalam peribadatan kita. Jangan sampai kita itu kelihatannya ibadah, tapi sesungguhnya ibadah itu salah. Padahal tadi itu kita ini sudah diberi ajaran yang jelas. Islam itu bukan agama yang remeng-remeng, yang abu-abu, tidak. Jelas Islam itu. Maka siapa yang berada di dalam Islam berarti dia berada di dalam keselamatan. Maka beragama itu harus betul-betul orisinil, betul-betul asli, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Kahfi, coba kita cari. Sayangnya tadi LCD-nya tidak bisa. Belum bisa. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat-ayat terakhir. Tentu jenengan mungkin sudah agak hafal karena kita baca insya Allah setiap hari Kamis, malam Jumat. Mulai ayat 103. Maka jenengan buka 103, bisa lebih lengkap sampai habis 110 ayat surat Kahfi. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Rugi, wis ngoyo tapi mboten oleh napa-napa. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini mereka melakukan perbuatan yang dikira itu baik. Baik versi mereka, versi manusia. Ya, seperti saya sampaikan tadi itu mereka rekayasa, ya. Sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan itu ternyata sia-sia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya dan mengingkari perjumpaan dengan Tuhannya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan amal mereka pada hari kiamat. Jadi
mereka merasa sudah melakukan kebaikan, tapi Gusti Allah mboten nimbang. Bahkan itu dikatakan sesat karena tidak berlandaskan bi ayati, tidak dengan dasar ayatku. Mereka itu ingkar. Ini jelas lah ayat ini. Maka sesungguhnya agama itu mudah, agama itu gampang, agama itu menggembirakan. Kalau sudah dibangun di atas dasar ilmu. Bahkan yang paling mengerikan akhirnya dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Apa ndak medeni ancaman Gusti Allah ini. Demikianlah kata Allah, dzalika jazaohum jahannam. Balasan bagi mereka itu neraka. Neraka yang paling VIP. Mau dibilangin nanti kalau seperti wattakhadu ayati wa rusuli huzwa, karena mereka telah menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Artinya apa? Ketika di dalam agama ini kemudian kita melakukan penambahan-penambahan, itu berarti kita mengolok-olok Rasulullah. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu belum tuntas. Kan begitu. Padahal sejak diturunkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yang ayat itu turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, sesudah Rasulullah menunaikan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini agama Islam itu sudah dinyatakan sempurna. Akmal itu sudah sempurna, sesempurna-sempurnanya sudah. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Maka dalam urusan agama ini kita akan selamat kalau orisinil. Kalau urusan dunia bolehlah kita berinovasi, bermodernisasi, berkemajuan. Tapi untuk urusan agama ini sudah tuntas. Karena Rasulullah adalah Rasul Allah yang pamungkas. Haji misalnya, haji itu kan dulu zaman tahun 60-an, ceritanya kalau dari lahir itu kalau haji pakai kapal laut. Nggih betul nggih. Nggih Bang nggih. Itu butuh waktu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Tanggone wis lali kan mulai. Dengan kemajuan modernisasi sekarang pakai pesawat cukup 8 sampai 10 jam. Itu silahkan bermodernisasi. Tetapi untuk manasik hajinya tidak boleh ada modernisasi. Tawaf misalnya, apa bisa kemudian dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini? Sangat bisa. Pemerintah Saudi itu kemudian menaikkan Ka'bahnya, dikasih hidrolis, Ka'bahnya yang muter, orangnya diam. Secara teknologi bisa, tapi secara syariat itu tidak boleh. Kalau caranya perjalanan ke sana pakai pesawat, itu modernisasi. Dulu pakai kapal laut boleh. Itu sarana dan prasarana. Tapi kalau sudah manasik hajinya tidak boleh diubah-ubah. Tawaf itu ya berkeliling Ka'bah 7 kali, bukan apa Ka'bahnya yang muter. Sa'i baina Safa wal Marwah. Pakai lift kan bisa itu. Tapi tidak boleh karena napak tilas, harus berlari-lari kecil. Itu makna sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, dan seterusnya itu. Sehingga perjalanan baik antara Safa dan Marwah itu napak tilas. Itu tidak boleh ada modernisasi. Jumroh, apa boleh jumroh itu pakai pistol, gas air mata? Iblis aja keselepokan ambil gas air mata, tidak boleh.
Jadi kita bedakan lah, mana yang syariat, mana yang urusan dunia. Itu ada di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih tentang masalah yang 5. Urusan dunia itu adalah urusan yang tidak menjadi tugas para nabi dan para rasul. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalau urusan dunia kamu lebih tahu lah, kata Rasulullah. Silahkan. Tapi untuk urusan agama enggak boleh. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguh ajaranku. Karena nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, fasayarah tilafan katsira, akan ada perbedaan-perbedaan yang ketika itu banyak orang melakukan perkara-perkara yang muhdas dalam masalah agama. Muhdas itu artinya bid'ah, menambah-nambahi atau mengurang-urangi atau bahkan mengganti. Nah, para jamaah rahimakumullah, demikian sayangnya Gusti Allah itu kepada hambanya. Sampai saya awal itu mengatakan, aku ini dekat, jangan kamu berperantara dengan apapun untuk menuju kepada aku. Apa ndak hebat itu? Apa ndak Maha Rahman dan Maha Rahim Gusti Allah itu? Maka barang siapa yang menggunakan perantara-perantara dalam menuju kepada Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka jahanam. Maka siapa yang mengubah-ubah agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka jahanam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Islam yang sudah sempurna. Beliau mengatakan, masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baita. Dalam redaksi yang lain, bana bunyana. Gambaran dan perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelum aku seperti orang yang membangun sebuah bangunan. Satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling menguatkan. Dan yang menyempurnakan bangunan itu adalah aku, kata Rasulullah. Wa ana khataman nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi-nabi itu. Jadi syariat Islam itu adalah syariat yang berkesinambungan, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu berkesinambungan. Tujuannya sama, ajarannya sama, hanya saja syariatnya yang berbeda, saling melengkapi. Zaman Nabi Adam sering saya sampaikan, tidak ada hukum pernikahan. Boleh, bukan tidak ada hukum pernikahannya, boleh menikah dengan saudara kandung, tapi tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Itu hukum pernikahan zaman Nabi Adam, karena tidak ada manusia. Zaman Nabi Adam tidak ada hukum waris, tinggal bagi-bagi alam ini. Kalau Nabi Adam itu syariatnya belum sempurna, tidak jadi masalah, karena masih ada penerus beliau, masih ada pelanjutnya, penerusnya. Nah, konsekuensi dari Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, maka ajarannya sudah sempurna. Itu konsekuensi logisnya. Maka ajaran Rasulullah ini adalah ajaran yang sudah sempurna. Puntalah Bapak Ibu, penak melok Kanjeng Nabi niku penak. Gampang. Yusrun, ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Tidak ada satupun syariat dalam agama ini yang memberatkan. Contoh sholat. Sholat itu kan wajibnya berdiri. Kalau mampu, gak mampu berdiri ya duduk. Sholu qaiman. Fa in lam yastati, tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, maqaidan, ya dengan duduk. Fa in lam yastati fa ala janbin, gak mampu duduk ya berbaring.
Tidak bisa bergerak, cukup dengan isyarat kedipan mata. Tapi tetap wajib sholat sesuai kemampuan. Walau hanya dengan isyarat kedipan mata kita sudah tahu kalau ini datang masuk waktu isya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Kalau jenengan mau mendownload kitabnya atau mungkin juga bisa membeli, judulnya Al-Masail Al-Jahiliyah. Ini kita masih pada permasalahan jahiliyah yang pertama. Ini nanti insya Allah ada sekitar 130 permasalahan jahiliyah yang akan kita bahas ini, supaya nanti bisa di rumah jenengan ulang kaji untuk memantapkan tauhid kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita menuntaskan hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup ada pengumuman. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan pada hari Selasa tanggal 8 November di Masjid Nur Hidayah ini. Waktunya ba'da sholat maghrib. Monggo kita ramaikan bersama untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nasrul minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.